Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengurus wilayah dan daerah, juga pengurus pusat dan staf, para ketua Dewan Syuro wilayah dan daerah dan ketua serta anggota Majelis Syuro IPMI. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada sesi pembinaan organisasi melalui link YouTube IPMI. Sebelum acara dilanjutkan, maka untuk pengembangan YouTube IPMI, saya mohon nanti peserta dan pendengar semua mensubscribe YouTube IPMI ya. Baik, saya akan lanjutkan sekarang pada materi masih di anggaran rumah tangga, yaitu tentang kepemimpinan tingkat daerah. Kepemimpinan tingkat daerah itu sebagaimana yang tertera dalam pasal 19 anggaran rumah tangga, terdiri dari Dewan Syuro daerah dan pengurus daerah. Dewan Syuro daerah itu dipilih dan ditetapkan dalam musyawarah daerah berdasarkan aspirasi dari seluruh anggota di daerah tersebut. Unsur-unsur anggota Dewan Syuro daerah itu ya sama. Pertama, para mantan ketua, ya, unsur mantan ketua daerah yang bersangkutan. Yang kedua adalah para pendiri IPMI di daerah, dan yang ketiga tokoh, ya, baik tunanetra ataupun non tunanetra yang memenuhi ketentuan. Strukturnya terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan seorang wakil ketua, atau seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan seorang sekretaris merangkap anggota. Sekurang-kurangnya begitu. Jadi dengan kata lain, waktu ditetapkan di musda itu sekurang-kurangnya 3 orang. Sekarang tugas atau ya fungsi dulu. Fungsinya ya sama, 1 perencanaan, 2 pembinaan, 3 pengawasan, 3 pertimbangan, 4 pengawasan. Sama fungsinya ya. Jadi seperti di wilayah dan pusat. Nah, sedangkan ketua Majelis Syuro, ketua Dewan Syuro itu, Dewan Syuro daerah maksudnya, dipilih oleh anggota Dewan Syuro pada rapat Dewan Syuro. Ketua Dewan Syuro dapat menetapkan status keanggotaan Dewan Syuro dan berdasarkan rapat bersama dengan anggota Dewan Syuro setempat. Lalu juga dapat memutuskan ya anggota pengganti antar waktu. Sama, ditetapkan berdasarkan rapat Dewan Syuro setempat. Nah itu ya, jadi nah sekarang anggota Dewan Syuro itu dapat kehilangan anggotanya, dapat kehilangan statusnya apabila pertama melanggar syariat Islam, kedua tidak menunjukkan kinerja yang baik, 3 tidak pernah hadir sekurang-kurangnya 3 kali dalam Dewan Syuro, yang keempat ya jelas berhalangan tetap, ya meninggal dunia maksudnya, terus mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan ketua Dewan Syuro daerah dapat kehilangan anggota statusnya sebagai ketua apabila 1 melanggar syariat Islam, kedua tidak menunjukkan kinerjanya yang baik sebagai ketua, ya, lalu meninggal dunia dan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana kalau ketika terjadi pengunduran diri ketua
ya penggantian ketua Dewan Syuro daerah itu hanya bisa dilaksanakan pada rapat khusus Dewan Syuro daerah, dan bisa dinyatakan pemberhentian ketua Dewan Syuro itu kalau disetujui oleh 2/3 anggota. Selanjutnya juga bisa kalau ketua Dewan Syuro mundur, maka secara otomatis wakil ketua Dewan Syuro menjadi ketua Dewan Syuro. Demikian. Sekarang syarat-syarat ya, walaupun ini loncat pada pasal 50-an, tapi supaya nyambung. Syarat-syarat ketua Dewan Syuro daerah: 1, laki-laki, sama ya. 2, faqih dan ulul albab. 3, hafal sekurang-kurangnya 15 surat dalam Al-Quran. 4, berdomisili di daerah kabupaten atau kota setempat. Jadi kalau misalnya Dewan Syuro Cimahi, ya harus orang Cimahi. Kemudian tidak menduduki jabatan rangkap sebagai anggota dan ketua pengurus daerah atau pengurus wilayah, juga pengurus pusat. Ya. Kemudian dapat membaca dan menulis huruf Arab Braille, dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, sama itu ya, normatif. Kemudian ya berdomisili sudah. Lalu yang berikutnya adalah bersedia dicalonkan. Ya, bersedia dicalonkan sebagai ketua Dewan Syuro. Ya, jelas itu yang. Terus, oh ya, yang paling mendasar juga adalah tidak terkait kriminal sekurang-kurangnya 6 bulan dan telah inkrah atau memiliki kekuatan hukum yang tetap. Usia sekurang-kurangnya 30 tahun. Ya, usia 30 tahun. Maaf, saya tidak tersistematis, yang penting tersampaikan lah ya. Usia sekurang-kurangnya 30 tahun. Baik, ya sehat akal dan pikiran atau jasmani rohani, ya jelas. Dalam arti disabilitas netra tidak dianggap sebagai cacat jasmani, tidak ya. Gitu. Selanjutnya untuk anggota Dewan Syuro, ketua Dewan Syuro juga anggota ITMI, ya, terus pernah menjadi pengurus ITMI sekurang-kurangnya 5 tahun. Ya, tambahannya itu. Karena anggota Dewan Syuronya, 1 anggota ITMI, 2 pernah menjadi pengurus ITMI, 3 faqih dan ulul albab, 4 dapat membaca dan menulis huruf Al-Quran Braille, 5 dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar, 6 tidak terkait kasus kriminal sekurang-kurangnya 6 bulan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, ya. Yang 7-nya pernah menjadi pengurus ITMI kurang-kurangnya 5 tahun, berdomisili di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kemudian bersedia dicalonkan sebagai anggota Dewan Syuro. Misalnya relatif sama. Berusia sekurang-kurangnya 21 tahun. Baik. Sekarang tugas dan wewenang Dewan Syuro. Ini sama merupakan rincian dari fungsi-fungsi yang ada. Yaitu pertama kan perencanaan. Nah, pelaksanaannya, perencanaan itu pertama adalah menyusun ya GBPD, garis-garis besar program ITMI daerah atau garis-garis besar program pengurus daerah. Yang kedua,
ya adalah menyusun daftar kebutuhan Dewan Syuro. Itu. Lalu tugas pembinaan. Tugas perencanaan bersama pengurus menyusun kebijakan organisasi tingkat daerah. Jadi bukan peraturan organisasi, tetapi kebijakan organisasi tingkat daerah. Itu antara lain, nanti lebih lanjutnya bisa dipelajari di ADART-nya, di anggaran rumah tangganya. Sedangkan dalam hal pelaksanaan tugas pembinaan, satu, menyosialisasikan fatwa Majelis Syuro, yang kedua, mengidentifikasi hal-hal yang dijadikan usulan fatwa ke Dewan Syuro Wilayah, kemudian juga menyusun petunjuk pedoman tentang perilaku hidup berdasarkan syariat untuk tingkat daerah, lalu melakukan pembinaan secara langsung di tingkat daerah, tentu sesuai dengan kemampuan. Nah, pelaksanaan dari fungsi pertimbangan adalah ya sama, hadir di setiap rapat pengurus daerah. Kemudian yang kedua, memberikan pertimbangan kepada ketua daerah dalam menyusun struktur kepengurusan. Lalu juga memberikan pertimbangan kepada pengurus terkait dengan penyusunan program kerja, maksudnya ini tahunan. Lalu berikutnya adalah memberikan saran, masukan kepada pengurus dalam hal pelaksanaan program kerja. Sedangkan untuk fungsi pengawasan, pelaksanaannya itu ya pertama memperoleh informasi ya tentang laporan kegiatan, lalu memeriksa berkas dari pengurus pusat sesuai dengan kepentingannya, kemudian juga melakukan pemanggilan kepada pengurus ya apabila dirasakan terdapat kekeliruan, lalu melakukan rapat untuk mengkoreksi kekeliruan yang dilakukan oleh pengurus daerah, kemudian juga meminta nasihat atau petunjuk dari Dewan Syuro Wilayah terkait dengan masalah yang terjadi di pengurus daerah. Sama, jadi prinsipnya seperti tugas-tugas Dewan Syuro Wilayah, hanya ini tingkatnya daerah. Sekarang pengurus daerah. Pengurus daerah itu ya sama, yaitu lembaga. Kalau di sini lembaga yang memegang kepemimpinan, betul sebetulnya lembaga yang memiliki atau berfungsi sebagai rencana dan pelaksana program ITMI di tingkat daerah. Pengurus daerah terdiri dari seorang ketua umum, seorang ketua daerah, ini tulisannya kurang jelas ya, seorang ketua daerah, seorang sekretaris daerah, seorang bendahara daerah, ya. Kemudian wakil sekretaris, wakil bendahara, dan para ketua seksi yang diperlukan. Kemudian menyangkut syarat-syarat. Syarat ketua daerah, pertama laki-laki, berusia ya kurang-kurangnya 21 tahun, telah menjadi anggota ITMI sekurang-kurangnya 3 tahun, ya, telah menjadi pengurus ITMI sekurang-kurangnya 3 tahun, berdomisili di wilayah atau di daerah kabupaten atau kota setempat
dibuktikan dengan KTP, ya dapat menghafal ya surah-surah dalam Al-Quran sekurang-kurangnya 10, sama seperti syarat anggota Dewan Syuro, 10 dalam Al-Quran surah ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya usia tadi sudah 21 tahun, tidak terkait kriminal sekurang-kurangnya 6 bulan dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau sudah inkrah. Kemudian memiliki wawasan yang luas terkait dengan keislaman dan keorganisasian. Dan juga tidak menduduki jabatan yang sama, ya, yaitu sama ketua pada organisasi yang selevel, maksudnya tingkat daerah. Nah, bersedia dicalonkan sebagai ketua daerah. Syarat-syarat pengurus daerah. 1. Anggota ini usia sekurang-kurangnya 17 tahun, dapat membaca dan menulis huruf Al-Quran Braille, sama ini seperti syarat ketua juga, dapat berbahasa Indonesia. Kalau ketua dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar ya, dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian berdomisilinya sama, harus di wilayah atau di daerah kabupaten atau kota setempat yang dibuktikan dengan KTP ya, dengan KTP. Kemudian lagi ya bersedia dicalonkan sebagai pengurus daerah. Perlu ditekankan bahwa dalam hal persyaratan ini baik untuk tingkat wilayah ataupun daerah, dalam kondisi tertentu apabila ternyata setelah dilakukan verifikasi ya tidak ada calon yang memenuhi persyaratan sepenuhnya, maka pihak penyelenggara musyawarah, apakah Dewan Syuro wilayah atau daerah, itu dapat mengambil kebijakan lain, yaitu dengan mengkalkulasikan jumlah persyaratan yang sebanyaknya. Misalnya dari 10 persyaratan dia terpenuhi 8, ya sudah. Atau dari 10 persyaratan dia terpenuhi ternyata cuma 6, ya sudah. Karena tidak ada lagi, ya sudah, dialah yang diangkat menjadi ketua daerah atau pengurus daerah. Nah, mengenai tugas ketua daerah terdapat pada pasal 50-an ya, 53, 50, nanti dilihat. Itu satu sama dalam hal menjalankan kebijakan umum organisasi. Pertama adalah menetapkan ya, struktur kepengurusan yang harus meminta pertimbangan dari Dewan Syuro daerah. Yang kedua, lambat-lambatnya 1 bulan mengangkat pengurus dan kalau mungkin juga staf. Yang ketiga adalah memberikan arahan dan pedoman kepada pengurus. Yang keempat adalah mendorong terbukanya sektor-sektor dunia baru, lalu menandatangani surat-surat berharga. Dalam hal mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan daerah, misalnya pengadilan negeri ya, ketua daerah dapat bertindak untuk dan atas nama organisasi, ya, artinya sendirian dia ke pengadilan atau dalam menjalani proses hukum, atau menunjuk kuasa yang mengkuasakan baik kepada perorangan atau kelompok. 3. Menandatangani surat-surat yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang memiliki kekuatan hukum. 4. Menandatangani surat-surat keputusan organisasi tingkat daerah selain ADART, hasil-hasil muswil, hasil-hasil musda atau hasil-hasil muzakaron nasional, wilayah ataupun daerah.
Selanjutnya, dalam hal membentuk badan otonomi, ya sama ini. Pertama, membentuk badan otonomi ITMI daerah, membentuk kepanitiaan, atau membentuk tim, baik yang bersifat temporer ataupun tetap. Walaupun di sini tidak disebutkan, tapi kalaupun mau membentuk boleh. Dan juga yang berikutnya, walaupun ini tidak disebutkan, yaitu melakukan kerjasama, sama ya, sesuai tingkatnya saja. Untuk tingkat daerah, ya, yang menandatanganinya ketua daerah, ya, semacam nota kesepahaman dan lain sebagainya. Tentu atas dasar pertimbangan dari Dewan Syuro. Sekarang sekretaris daerah, ya, selaku penanggung jawab organisasi, pemegang kebijakan organisasi di dalam bidang sekretariatan, tugas dan wewenangnya itu menetapkan agenda rapat, mengatur surat keluar dan masuk, lalu menata pengarsipan, menyusun jadwal agenda kegiatan, kemudian menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait, dan juga menyusun LPJ yang sumbernya bisa dari bendahara, bisa dari ketua bidang, ketua seksi. Tugas bendahara adalah yaitu merupakan pemegang kebijakan dalam hal kebendaharaan daerah, yang antara lain tugasnya: satu, menyusun anggaran pendapatan belanja organisasi, ya, lalu mengatur arus kas organisasi, lalu juga mengoptimalkan pengelolaan harta dan aset kekayaan organisasi. Ini semua tingkat daerah ya, ini tingkat daerah. Kemudian juga mengkoordinasikan penggalangan dana, dan bila dipandang perlu dapat menunjuk perorangan atau kelompok untuk mengoptimalkan penggalangan dana. Baik, sekarang kedudukan anggota Al-Hawari, ya, kalau dan anggota biasa dalam pengurus daerah. Anggota biasa dapat menduduki jabatan, ya, dari ketua daerah, sekretaris daerah, wakil sekretaris daerah, bendahara daerah, wakil bendahara daerah, dan ketua seksi. Anggota Al-Hawari hanya dapat menduduki wakil sekretaris daerah, wakil bendahara daerah, dan ketua seksi. Perlu ditekankan di sini bahwa seluruh agenda kegiatan Dewan Syuro itu wajib difasilitasi oleh pengurus daerah yang penetapannya ditetapkan pada rapat kerja ITMI daerah. Jadi dengan kata lain, perencanaan dan sebagainya, agenda kebutuhan keuangan, semuanya harus dikemas, ditetapkan dalam agenda rapat kerja ITMI daerah, lalu ditetapkan sebagai kegiatan tahunan selain program kerja. Demikian hal-hal yang saya sampaikan. Saya akan lebih senang sekali kalau nanti terjadi diskusi, andai kata ada pertanyaan dan lain sebagainya, saudara-saudara dapat menyampaikannya lewat grup WhatsApp, forum, komunikasi pimpinan pusat, pimpinan wilayah, dan pimpinan daerah, ya. Kemudian juga dapat disampaikan lewat email dppitmi@gmail.com. Demikian hal ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, untuk pengembangan YouTube ITMI, maka saya harapkan seluruh anggota, ya, baik pengurus wilayah dan daerah atau anggota ITMI yang mendengar materi ini, acara ini, sudilah kiranya mensubscribe YouTube ITMI. Demikian,
Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.